warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mengukur biaya hidup. Yang ini termasuk dalam satu kaitannya dengan data makroekonomik atau data ekonomi makro, selain kita pelajari di sesi yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang produk domestik bruto. Jadi untuk ini jadi ada kaitannya karena nanti kita akan belajar tentang bagaimana menghitung indeks harga konsumen atau consumer price index. Nah, di dalam hal ini ada hal-hal yang menarik ya. Jadi kita mengukur biaya hidup. Kalau kalian di sini gambar ilustrasinya, di sini ada baju, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kebutuhan ini, kemudian harga terhadap harga bahan kebutuhan hidup ini dari tahun ke tahun, apakah ada perubahan atau tidak. Dan sebenarnya yang paling menarik adalah ternyata dalam kebijakan pemerintah atau sebuah perusahaan misalnya menetapkan standar pengupahan itu juga berbasis berdasarkan indeks harga konsumen. Sehingga kadang kalau kalian mau tahu, kadang ada diskusi masalah gaji buruh, maka yang ditentukan oleh pemerintah daerah atau pemprovnya itu harus merujuk kepada item-item biaya hidup seperti kontrakan. Bahkan pernah kita dengar itu salah satu komponen gaji buruh itu adalah mengganti sepatu setahun itu 2 kali. Nah, dianggarkan biayanya berapa. Dan itulah sekelumit pengantar ya. Jadi kita akan belajar di dalam buku dan modul, kalian akan juga melihat ada pertanyaan-pertanyaan menarik seputar misalnya ada sebuah atlet baseball ketika itu dia digaji $80,000. Ketika itu dia digaji lebih tinggi dibandingkan seorang presiden waktu itu yang hanya digaji $75,000. Ya, maka kemudian pertanyaannya, apakah dia memang waktu itu menjadi orang yang lebih beruntung dibandingkan seorang presiden, atau juga mungkin kita juga bisa perdebatkan bagaimana gaji seseorang atlet baseball di tahun tersebut, tahun 1931 disebutkan di cerita itu, dibandingkan dengan tahun sekarang. Dan ternyata ya nanti kalian bisa baca lengkapnya ya, ternyata jauh lebih sejahtera atlet baseball sekarang dibandingkan atlet baseball pada tahun 1930-an. Ya, dan macam-macam. Jadi banyak cerita. Di antaranya ada, kalau kalian lihat situs-situs berita online misalnya, siapa sih orang yang paling kaya di sejarah dunia ini? Ada yang menyebutkan orang yang terkaya saat ini. Apakah orang yang zaman dahulu ketika memiliki emas mungkin korun sepetak dan ya dengan apa yang ia miliki itu mungkin menjadi orang yang terkaya sedunia? Pernah disebutkan ada yang macam-macam situs yang menyebutkan ya, tapi ternyata orang dahulu itu lebih kaya dibandingkan orang yang sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, kamu setuju nggak? Atau bagaimana cara membandingkannya lebih comparable, lebih bisa diperbandingkan gitu ya? Nah, maka salah satu komponen dari kita mengetahui atau mengukur biaya hidup itu adalah consumer price index. Jadi ini adalah ukuran dari rata-rata harga dari barang-barang ya. Jadi secara umum overall cost dari goods and service, barang dan jasa yang dibeli oleh konsumer tertentu. Dan ini biasanya dikeluarkan oleh departemen statistik pemerintah ya, atau di sini kalau di Amerika namanya Bureau Labor Statistik, kalau kita ada BPS ya, Biro Pusat Statistik. Jadi mereka merilis data. Nah, kalian sebagai orang yang belajar pengantar ilmu ekonomi, ketika mengetahui data ini kalian harus bisa manfaatkan gitu ya. Jadi kalian bisa menganalisis fenomena ekonomi berdasarkan dari indeks harga konsumen, atau bahkan mungkin kalian bisa menjadikannya pertimbangan untuk menentukan harga atau bahkan menggaji dari para pegawai kalian. Sehingga kalian itu kalau menggaji ya bukan hanya sekedar menentukan jumlah ya, kita ukur dari kebutuhan seorang pegawai, sehingga mungkin kita bisa mensejahterakan mereka dari macam-macam hal ya. Kalau sekarang umumnya itu
Di antaranya adalah orang yang digaji itu UMR, kemudian kesehatannya dipikirkan, BPJS-nya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama untuk mengukur CPI itu adalah yang pertama adalah fix the basket, artinya tentukan dulu apa isi keranjangnya. Jadi which prices itu artinya adalah barang yang kemudian dibutuhkan oleh konsumen, yang paling penting yang sering dibeli oleh konsumen. Dia biasanya kalau kita sandang pangan papan gitu ya. Kemudian di different weights itu artinya diberikan bobot. Kalau seandainya memang kontrakan atau housing itu adalah kebutuhan yang paling primer, maka kita berikan bobot yang paling lebih. Misalnya contoh, kalau ini diibaratkan, kalau di buku itu dituliskan hotdogs dan hamburger ya, karena mungkin misalnya karena kebanyakan orang Amerika itu lebih sering memakan hamburger, atau mereka maka dibelikan dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya. Kalau kita misalnya nasi, ya nasinya bobotnya lebih tinggi karena biasanya orang makan nasi, tapi kalau untuk lauknya mungkin ada orang yang makan, ada yang enggak gitu ya. Yang kedua adalah tentukan harganya. Berapa sih harganya? Cari harganya untuk nanti dikalikan dari barang-barang yang telah kita tentukan. Kemudian yang ketiga adalah mengkomputasi atau menghitung biaya dalam basket keranjang yang telah kita tentukan tadi. Ya, jadi keranjang barang yang sama, kemudian kalian petakan isolate itu, kalian petakan per tahun dari efek perubahan harga. Kemudian yang keempat adalah menentukan basis tahun mana untuk menentukan CPI. Jadi indeks harga konsumen pasti ditentukan ada basis tahunnya, benchmarknya. Jadi harga basket dan barang dan jasa di beberapa tahun saat ini gitu ya, dibanding dengan biaya dari basket itu di tahun yang basisnya. Kemudian kalikan 100% untuk mendapatkan persentase ya. Kemudian yang terakhir adalah mengkomputasi hasil inflasi ya, yaitu dengan cara ya CPI tahun tahun sebelumnya dikurangi tahun yang sebelumnya lagi, kemudian dibagi dengan tahun pembaginya, kemudian kalikan 100%. Mungkin kalau kita bahas teori saja cukup repot, nah ini adalah gambarannya ya. Maka yang pertama adalah menentukan tadi, nah ini ternyata ditentukan misalnya hotdogs lebih tinggi ya. Kenapa? Karena mungkin orang lebih sering makan hotdog. Hotdogs menjadi kebutuhan yang paling primer sehingga dia konsumen membutuhkan lebih banyak. Ini namanya pembobotan. Ini gambarannya ya. Walaupun ternyata ya di kehidupan kita banyak kebutuhan, pendidikan, kemudian sandang, pangan, ya, motor, sepatu tadi yang saya sebutkan dalam salah satu komponen menentukan gaji buruh di pemerintahan di daerah industri Cikarang misalnya ya. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menemukan harga dari setiap barang tersebut. Ya, jadi misalnya kalau kita ukur 3 tahun ke belakang atau 3 tahun dari tahun 2015, ini ketahui ada kenaikan 100% di harga hotdogs, $1, $2, $3. Yang untuk tahun pertama. Kemudian yang ke hamburger juga sama, selalu tambah $1 di setiap tahunnya. Kemudian kita mengkalikan ini ya, 1 per hotdog kali 4 hotdogs, kemudian $2, sehingga ini ketemu jumlah biaya per tahunnya ya, dan ditambah karena ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan dari tahun ke tahun? Karena ada perbedaan harga. Jadi $8 di tahun 2013, $14 dan $20 di tahun 2015. Nah, ini adalah cara penghitungannya. Saya yakin kalian juga harusnya bisa ya. Kemudian kita menentukan basis tahunnya. Biasanya tahun terakhir. Misalnya contoh tahun 2013 kita menjadikan contoh ya. Jadi semuanya ini kalian bagi dengan harga tahun basisnya. Bagi 8, bagi 8, bagi 8. 8 dibagi 8 100%. Ya, maka ini pasti angkanya tetap sama 100%. Kemudian 14 bagi 8 ini ada 175. Ya, 75% lah kalau di ini. Kemudian tahun 2015 250 atau dikurangi 150%. Kemudian cara menghitung inflasi dengan basis data CPI yaitu adalah dengan mengurangi tahun sebelumnya. Tahun 2014 misalnya ada 175 kurangi 100 ya, 75 bagi 100 75%. Seperti kayak tadi ya. Jadi sebenarnya bisa mudah sih untuk membacanya ya. Kemudian dari tahun 2015 2014 inflasi yang terjadi di tahun 2014
ke 2015, 2050 dikurangi 175 bagi 175 karena basisnya penghitungan adalah tahun 2014 kalikan 100 sama dengan 43%. Maka inflasi lebih tinggi dialami pada tahun 2013 ke 2014 yaitu sebesar 75%. Oke. Nah, kemudian itu adalah cara menghitungnya. Sekarang kita bahas tentang masalah inflasi. Ya, jadi itulah akibat inflasi ya. Jadi harga berubah dari tahun ke tahun. Sehingga ya kalian perlu memperhatikan itu ya. Jadi inflasi itu umum terjadi, bahkan di Amerika Serikat pun juga sering terjadi kenaikan harga ya. Kemudian persentase perubahan ini dalam dari from the preceding period itu dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian ada juga producer price index. Kalau tadi kita consumer, ada juga PPI. Walaupun ini juga banyak dibahas, lebih cenderung kepada CPI ya dalam dunia makro, ekonomi makro, karena biasanya kan kita memperhatikan para pekerja gitu ya. Jadi itu kalau bedanya ya, kalau PPI menghitung. Jadi kalau kita sebagai perusahaan juga biaya bahan baku misalnya ya. Jadi biaya dari keranjang dari barang jasa yang dibeli oleh perusahaannya. Contohnya adalah misalnya gaji pegawai itu juga termasuk PPI ya misalnya. Kita sebagai industri manufaktur misalnya. Kemudian perubahan di PPI ini sangat-sangat membantu untuk memprediksi perubahan-perubahan di CPI. Jadi ini juga salah satu. Jadi kalau bahan baku dari produser aja mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun, maka itu juga bisa mengubah indeks harga konsumen. Karena kan indeks harga konsumen kan cerminan dari biaya yang juga sudah nggak mungkin produser itu membuat barang yang harganya itu kemudian membuat mereka rugi kan, mesti di atasnya. Ketika mereka mengalami kenaikan harga bahan baku, maka mereka kemudian menaikkan harganya. Ya kita lihat banyak sekali harga-harga yang mulai berubah ya. Mungkin dulu saya pernah ngalamin mie instan itu harganya 1.000. Ya 1.000 itu udah dapat mie goreng 1.500. Sekarang itu tidak ada. Mie goreng rata-rata 2.500-an. Ya, kalau udah dijual di warung-warung Warmindo mungkin sudah sampai 4.000 sampai 5.000. Nah, dulu 3.000 aja sudah ada telurnya. Tapi ya inilah namanya inflasi ya. Mungkin juga bukan hanya masalah inflasi juga. Kita tahu bersama bahwasanya bahan baku mie itu kita impor ya dari gandum itu kan dari Amerika. Ketika dolar semakin naik, maka bahan baku untuk pembuatan seperti mie dan lain sebagainya itu juga mengalami kenaikan, sehingga harga konsumer sampai di konsumer itu juga berubah. Nah, kemudian tipikal ini penting ya. Saya ingin kasih gambaran bahwasanya ini di tahun 2015 di Departemen Statistik Amerika itu menggambarkan pengeluaran. Jadi di sini juga menarik sih. Kalian bisa belajar di sini. Belajar dari apa? Misalnya contoh, ternyata pengeluaran yang paling besar orang-orang Amerika itu adalah 41% di housing. Housing itu artinya adalah untuk tempat tinggal ya. Mereka banyak ngontrak, dan kalaupun mereka mencicil, ya cicilannya cukup besar ya. Maka kalau kalian lihat itu banyak orang artis di Amerika itu tinggal di apartemen saking mahalnya biaya housing itu. Ya, maka aset yang paling berharga ya diantaranya housing itu. Jadi kalian juga kalau nanti bekerja ya harus mempersiapkan diri. Memang paling masa-masa perjuangan bagi seorang pegawai atau seorang yang sedang membangun keluarga ya ketika mau memiliki rumah ya, kecuali kalau dia udah dapat warisan dan sebagainya itu beda sendiri ya. Kemudian paling banyak diantaranya transportasi. Jadi ternyata transportasi ini juga memakan porsi yang sangat penting, paling banyak ya. Mungkin banyak diantaranya kita nggak tahu, ternyata orang bekerja itu lintas meskipun kita di Solo misalnya, ternyata kerjaan kita di Jogja dan sebagainya, sehingga transportasi ini memaksa orang mendapatkan rezeki atau mendapatkan penghasilan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian makanan adalah 15%, bentuk education itu ternyata di 7%, dan sisanya adalah barang-barang lain. Ya, maka ya ada 3 bisnis besar di sini, ada housing, transportasi, dan food and beverage. Tapi transportasi sekarang sedang terpuruk karena masalah COVID-19 ya. Tapi transportasi yang masalah penjual beli online ini sangat tumbuh drastis. Ya. Dan inilah
typical spending, jadi kebiasaan pengeluaran dari para konsumer atau konsumen di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah di CPI. Kayak kemarin kita sudah sampaikan PDB itu juga bermasalah ya, sedikit ada masalah ketika tidak bisa mengukur masalah kebahagiaan seseorang dan lain sebagainya. CPI juga itu. Jadi ilmu sosial itu tidak ada yang sempurna 100%, selalu ada celah-celah karena itu ilmu manusia ya. Jadi ada celah-celah yang harusnya bisa ditingkatkan dan menjadi diskusi ya, sehingga tidak ada yang 100% itu bisa benar. Nah, tapi CPI ini salah satu ukuran yang umum, jadul, tapi tetap bisa dipakai banyak pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakan ya, misalnya pengupahan dan sebagainya. Yang pertama adalah substitution bias. Jadi bias substitusi. Bias substitusi artinya ketidakjelasan ketika seseorang itu mensubstitusi barang yang dibeli. Kayak kalian tidak tahu aja, misalnya kalian tahu kalau barang itu mahal, tentunya kalian memikirkan untuk beli yang lain. Padahal asumsi CPI itu, kalian meskipun harganya itu naik, kalian tetap beli. Itu asumsi CPI-nya. Ya, jadi itu salah satu tantangan sendiri. Jadi kalau kalian baca di modulnya itu cukup jelas. Jadi bagaimana lagi misalnya contoh cilok mahal ya, mungkin itu jadikan kebutuhan dasar ya, tapi ketika orang melihat itu kan mungkin mereka kemudian ganti, nggak usah cilok lah yang lain misalnya ya, kacang misalnya atau macam ketika di terminologi atau teorinya CPI, kalian dianggap akan tetap membelinya ya. Padahal seseorang kadang-kadang ketika menghadapi harga yang naik, dia memilih barang yang lebih murah ya. Kemudian maka harga itu tidak berubah secara proporsional ya. Kemudian para konsumen biasanya mensubstitusi terhadap barang-barang tersebut sehingga mereka beli yang lebih sedikit, dan kadang-kadang mereka beli sedikit ya kan. Yes, kalau tadi kan misalnya 4 hotdogs ya, tapi dan 2 hamburger. Misal jadi seseorang kemudian karena harga mahal dia kemudian puasa misalnya cukup 1 hamburger dan cukup 2 hotdogs misalnya. Ya, sehingga itu nggak termasuk karena CPI menganggap kebutuhan itu tetap akan seperti itu terus. Kemudian yang kedua adalah introduction of new goods, pengenalan dari barang yang baru. Nah, ketika ada barang baru, maka orang kemudian cenderung ke sana. Jadi ada varietas dari barang-barang itu yang karena ketika CPI itu menganggap barangnya itu aja, tapi ternyata kemudian ada orang yang datang dengan model baru yang mungkin bisa menggantikan harga tersebut ya. Contoh misalnya kalian kalau mau tahu dalam bangunan itu dulu sering memakai batu bata. Sekarang bukan batu bata tapi kayak temuan baru dalam, saya lupa namanya, bukan asbes ya. Jadi ada beberapa seperti batu bata tapi lebih besar, nah lebih murah dan ternyata juga kuatnya sama dalam konstruksi bangunan itu ya. Kemudian selain itu juga ada masalah genteng. Kalian lihat genteng sekarang, apakah selama ini pakai genteng batu bata? Ya orang mungkin banyak yang masih memakai ya, tetapi kalian lihat ongkosnya semakin naik. Tapi kemudian mulai banyak orang yang menggunakan atap genteng itu tidak berasal dari genteng atau batu bata, tapi dia memanfaatkan asbes macam-macam ya, atau sintetis ya. Jadi mirip seng tapi bukan seng sehingga tidak terlalu panas. Nah, itu adalah karena barang-barang baru. Kemudian unmeasured quality change. Jadi kalau seandainya membeli tetapi kualitasnya berbeda ya sama aja. Contoh, ini yang kita maksudkan. Mungkin dia tetap bisa beli kok inflasi nggak ada, dia tetap bisa beli tempe, tapi tempenya lebih kecil daripada tempe yang sebelumnya. Maka itu bias juga. Anggapan CPI, barangnya itu tetap sama, jumlahnya sama, bentuknya sama, nggak ada yang dikurangi. Tapi pada kenyataannya dalam praktek keuangannya atau praktek di lapangan, banyak kemudian para produsen memanipulasi barangnya agar tetap harganya sama dengan dikurangi beberapa kualitasnya. Kalau bakso misalnya dulu isinya 5, sekarang menjadi 4, 3, atau bahkan cuma 1 tapi besar gitu ya. Jadi itu harusnya tak berubah harusnya, karena inginnya CPI ini adalah menentukan harga barang yang sama bentuknya dan jenisnya. Nah, tapi itu tidak mengakomodir perubahan dari kualitas itu. Nah, kemudian ada GDP deflator. GDP deflator ini kena pelajari ya. Artinya dia adalah rasio antara nominal GDP dan GDP. Kalau kalian masih
bingung, cek di video yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya. Intinya ketika itu nominal GDP itu adalah tanpa memperhatikan inflasi, real GDP itu memperhatikan inflasi. Kemudian untuk menengahinya ada GDP deflator, sehingga dia merefleksikan harga dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Dan ini memiliki perbedaan. Jadi Pak, GDP deflator kan juga gambaran inflasi. Apakah ada punya perbedaan dengan CPI? Ada. Ya, di antaranya ini tadi, kalau GDP deflator itu semua yang ada di dalam negeri. Sedangkan CPI itu, dia itu adalah semua barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen. Pak, letak perbedaannya mana? Kalau kalian mau tahu gitu ya, jadi ada misalnya kalian beli barang yang bukan, karena di Amerika itu ternyata mereka juga hobi membeli dari produk luar negeri ya, produk impor. Mereka beli mobil Volvo yang ada di Swedia, ya, itu masuk ke CPI karena mereka beli, ya kan, apa yang dibeli konsumen masuk CPI. Tapi masuk GDP enggak, karena itu bukan produksi Amerika. Mobil Volvo yang dulu terkenal sih, sekarang udah agak jarang di Indonesia ya, mungkin saking mahalnya. Mobil Swedia itu akhirnya dia tidak masuk ke GDP Amerika karena bukan buatan Amerika. Nah, itulah contoh perbedaan antara GDP deflator dan CPI. Untuk lebih detailnya silahkan kalian baca modulnya. Maka ini di sini ada percakapan yang menarik. Mungkin harga ini cukup tinggi, tapi kamu harus mengingat bahwasanya ini karena dolar sekarang. Ya, jadi ya efek inflasi tadi ya. Oke. Kemudian kita kita lanjut, GDP deflator itu membandingkan harga dari barang-barang yang saat ini diproduksi ya, dari barang dan jasa. Harganya itu harganya di barang yang sama dan jasa yang sama di tahun basis. Ya, sedangkan kalau CPI membandingkan harga dari fixed basket. Kalau ini yang barusan diproduksi, kalau ini adalah barang-barang yang sudah ditentukan di awal tadi. Jadi itu ada hal yang berbeda ya, patokannya sudah berbeda. Kemudian sehingga kepada harga dari keranjang yang kita tentukan tadi, konsumsi tadi di tahun basisnya. Jadi semua barang jasa yang diproduksi ya. Kalau yang CPI adalah yang dibeli oleh para konsumen. Nah, ini kalian lihat ternyata CPI itu selalu berada di atasnya GDP deflator ya. Makanya Pak, emang intinya gini, kalau misalnya kita sebagai pegawai ya, itu tentunya pengennya CPI yang menjadi patokan. Artinya kalau CPI menjadi patokan dan dia lebih tinggi ya, jadi ya orang dapat gajinya lebih tinggi. Kalau GDP deflator di bawahnya, karena dia menggambarkan barang yang diproduksi saja. Kalau CPI itu adalah barang yang dibeli oleh para konsumen. Ya, ini contohnya. Kemudian correcting ini adalah bagian dua dari hal yang paling penting di sesi ini, yaitu adalah mengkoreksi atau mengkritisi tentang variabel-variabel ekonomi yang lain. Ya, karena ternyata dollar figures from different time. Jadi gambaran dolar dari tiap waktu itu ternyata berbeda. Nah, ini ada satu rumusan dan saya juga sebutkan ada di soal tugas dan kehadiran ya. Jadi kalian penting, misalnya kalau saya tanya gaji Pele atau Diego Maradona, dua pesepak bola legendaris, dibandingkan dengan gajinya Ronaldo, kira-kira mana yang lebih sejahtera? Apakah hanya sekedar mudah membandingkannya dengan jumlah dolar, ya kan? Karena itu kan dolar dulu, dolar sekarang belum. Mungkin juga mengapa Pele itu tidak berkiprah di Eropa, bisa jadi karena waktu itu masih sangat jarang atau transportasi tidak semudah sekarang gitu ya. Jadi itu salah satu yang membandingkan kalian, karena kadang-kadang banyak orang ketika melihat sejarah sepak bola kan membandingkan masa lalu dengan masa sekarang, membandingkan Maradona dengan Messi dan sebagainya. Tapi kalau dalam ekonomi ya kita bandingkan misalnya dari sisi gaji, apa sebenarnya Diego Maradona lebih sejahtera dibandingkan Lionel Messi saat ini misalnya. Ya, maka kemudian ada indeksasi. Jadi suatu koreksi atau penyesuaian dari sebuah teori hukum atau sebuah kontrak aturan gitu ya, dari jumlah dolar, kemudian untuk masalah efek dari inflasi, sehingga kemudian bisa kita temukan tentang masalah biaya hidup tadi, indeksasi. Jadi kita pentingnya indeksasi kalau di sini itu, kalau kalian lihat di ada sebuah cerita, sebenarnya film yang paling
meraup keuntungan itu film apa sih? Gitu. Banyak orang yang mengatakan itu Titanic dan yang luar negeri itu apa lupa saya. Tapi ternyata kalau dibandingkan zaman dulu ada film yang tidak sering diingat orang, tapi ternyata ketika diukur dengan dolar sekarang, dia menjadi film yang paling mendapatkan banyak keuntungan ya dengan teori tadi ya, dengan memperhatikan efek inflasi dan sebagainya. Jadi caranya itu ini tadi ya. Jadi price level dari sekarang dan tahun kita hitung itu kita perbandingkan. Ini yang menentukan mungkin data BPS ada. Ya, ini gajinya sekarang kita tentu kalikan dengan rasio dari indeks harga konsumen ya, atau ditentukan indeks harga konsumen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, di sini ada real dan nominal interest rate. Jadi ada suku bunga. Suku bunga ini menarik. Suku bunga jadi mempengaruhi juga apakah ada pengaruh dari suku bunga terhadap harga-harga atau indeks harga konsumen ya. Di beberapa teori barat menyebutkan ada pengaruhnya ya. Jadi contoh misalnya gini. Tapi ini kita kalau di ekonomi Islam kita tidak mengabaikan nantinya suku bunga ini. Tapi mereka juga kadang-kadang mulai bertanya, misalnya ada kisah yang menarik di modul itu, misalnya kalian punya uang, misalnya taruhlah 1 juta, kemudian bunganya adalah 10%. Pertanyaannya, ketika sudah setahun, misalnya ini tahun 2020, besok 2021, sekarang 1.100.000, pertanyaannya adalah kalian tuh lebih kaya dari tahun kemarin atau tidak? Padahal kalian sudah mendapatkan tambahan 100.000 dari 1 juta kalian yang kalian depositokan atau kalian tabung di bank. Jawabannya adalah belum tentu lebih kaya, belum tentu lebih miskin, atau belum tentu sama saja. Jawabannya adalah tergantung dari apa yang kita maksud dengan lebih kaya. Gitu ya. Karena kita harus menghitungkan banyak faktor ternyata. Kalau seandainya harga barang itu naiknya lebih cepat daripada suku bunga yang kita dapatkan 10%, maka kita ternyata lebih miskin. Ya, maka kadang-kadang ya kalau kalian ingin menjadi orang yang sejahtera atau misalnya menjadi pengusaha itu, maka selalu lebih mendapatkan banyak keuntungan ya dibandingkan hanya sekedar menganggurkan uang yang ada di bank gitu ya. Karena kalau pengusaha bisa menjadikan 1 juta menjadi 1.500.000 bahkan menjadi 2 juta ya di beberapa jenis bisnis juga. Ya, maka kemudian di sini ada nominal interest rate. Artinya kalau nominal itu adalah berdasarkan harga sekarang, ya, yang sering dilaporkan. Tidak ada pengaruhnya, ya, without a correction for the effect of inflation. Jadi nggak memperhatikan dampak inflasi. Tapi kalau real interest rate kita mengurangi, ya. Jadi suku bunga sekarang kita kurangkan dengan nilai inflasinya, ya, karena jangan sampai orang dianggap kaya tapi tidak memperhatikan inflasi tadi ya. Nah ternyata dalam sebuah data, jadi suku bunga di ekonomi US itu untuk nominal interest rate itu selalu melampaui dari real interest rate ya. Jadi ternyata itu ya inflasi selalu terjadi di US ekonomi. Jadi selalu mengalami has experienced rising consumer price in every, setiap tahun mereka mengalami kenaikan biaya atau indeks harga konsumen selalu naik. Maka kemudian inflasi itu adalah sebuah variabel tadi yang bisa mempunyai dampak terhadap indeks harga konsumen. Ya, karena real dan nominal itu tidak selalu bergerak sama. Ya, jadi kadang-kadang bisa jadi yang saya sebutkan tadi, kalau saat real itu dari dampak inflasi jadi jadi belum tentu kalian kemudian dapat deposito bunga sekian persen kalian menjadi lebih kaya. Pertanyaannya adalah bagaimana pergerakan harga barang gitu ya. Maka kemudian ketika kalau seandainya nominal interestnya yang melampaui, itu sebagai gambaran adanya inflasi. Tapi kalau real interest itu menggambarkan inflasi ya. Jadi ketika real interestnya itu melampaui dari nominal interest rate, artinya ya berarti harga barang itu ternyata bergerak lebih rendah. Apa ada nggak seperti ini? Ada, mungkin karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya, sehingga sangat murah sekali harganya. Ya, misalnya sekarang contoh HP ini
Udah dulu zaman HP, sekarang dengan banyak merek dan varian ya. Jadi ya kecuali kalau kita memang mematokkan speknya ya itu beda lagi. Tapi kalau kalian lihat penggunaan dasar dari HP ya sekarang sudah sangat nih untuk bisa komunikasi aja HP monokrom aja 200.000 100.000 ya. Dulu zamannya HP masih susah di tahun 90-an atau mungkin 2000-an itu satu HP mungkin 1 juta itu hanya bisa SMS dan lain sebagainya ya. Itu ada deflasi itu artinya mengalami penurunan harga lawan dari inflasi. Ini pernah terjadi di di Jepang ya. Jadi pernah dia sampai interest rate-nya itu nol ya. Jadi mereka nggak sama sekali nggak ada kenaikan harga. Yaitu kadang-kadang terjadinya di satu waktu di tempat lain berbeda-beda ya. Karena kebijakan dari negara yang berbeda-beda juga. Nah, ini adalah pergerakan nominal dan interest rate yang di Amerika ternyata nominal interest rate selalu berada di atasnya sehingga harga itu selalu naik ya. Kita lihat dari ini kalau untuk real sekali lagi kalau real itu dikurangi dampak inflasi nominal tanpa mengakibatkan inflasi. Jadi harga yang jelas yang mana Pak? Ya dua-dua ini bisa menjadi patokan, tapi jangan sampai kita hanya memakai patokan nominal interest rate aja. Nominal interest rate itu tanpa memperhatikan dampak dari inflasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada banyak hal ya, kisah-kisah yang menarik sebenarnya ada di modul atau bahkan di di kasus-kasus ya secara kalian kalau bisa baca lengkap di ini contohnya tadi ya ternyata memang housing itu sebagai tempat tinggi. Makanya bersyukur kalian kalau seandainya kuliah di dekat tempat kerja kalian atau rumah asal kalian atau mendapat pekerjaan di rumah dekat tempat tinggal kalian itu sangat-sangat anugerah sekali ya, sangat mengurangi kos dibandingkan dengan pengeluaran mahasiswa yang dia itu tidak punya domisili di Solo misalnya, dia harus ngontrak dan tentu mereka mempunyai biaya hidup yang lebih tinggi ya. Tapi ya kadang-kadang kita perlu ini juga ya, karena yang hal yang menarik adalah yang ini adalah monitoring inflation in the internet age. Jadi zaman sekarang zaman internet ada beberapa indeks-indeks yang memperhatikan harga. Jadi seperti membuat desain-desain hitungan dari harga konsumen tadi, tapi berdasarkan internet. Kalian bisa baca itu lebih. Dan jadi memang, tapi CPI ini adalah teori zaman dahulu yang tetap dipakai hitungan yang cukup sederhana. Ada beberapa yang mungkin sudah meningkatkan ya teori ini ke penghitungan-penghitungan yang lain. Ini sudah kita bahas. Kemudian hal yang paling saya suka di sini ini salah satu tadi ya, ada beberapa kenyataan. Dia mengatakan Avatar ya atau Star Wars. Tapi ternyata ada namanya Gone with the Wind. Itu adalah salah satu film yang ternyata melampaui dari Star Wars ya, karena kita memakai basis tadi ya, basis penghitungan yang sebenarnya. Jadi karena kan memang beda tahun yang cukup jauh ya, karena Gone with the Wind itu adalah rilis tahun 1939, beda dengan Titanic yang mungkin tahunnya lebih 80-an atau 90-an ya. Kemudian ini yang menarik adalah yang saya suka adalah tentang regional difference of cost living. Jadi setiap daerah ternyata beda-beda. Ya, ini menarik sih kalau kalian nanti ke luar negeri atau ya kalian harus memperhatikan. Kadang ada orang bertanya, kenapa kamu, bahkan ada diskusi teman-teman yang mendapat beasiswa ya, mengapa kamu nggak mengambil beasiswa ke luar negeri dari pemerintah? Karena telah dihitung-hitung beasiswa yang didapatkan dari pemerintah tidak bisa mengcover biaya hidup di negara-negara tersebut. Karena negara-negara tersebut memiliki biaya hidup yang tinggi, Amerika, kemudian Inggris dan sebagainya. Ini dalam kota Amerika pun juga berbeda sih. Maka kalian ya ketika menentukan tujuan, misalnya pengen kerja di daerah mana atau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di mana, kalian mungkin bisa menjadi patokan ininya ya, walaupun bukan utama ya. Sebenarnya rezeki itu di tangan Allah, tapi itulah bagian dari orang yang pernah belajar ekonomi, dia bisa memasukkan ini menjadi pertimbangan ya. Jadi ada beda dengan kota Columbia, Hawaii, New York, ini luar biasa. Maka New York itu punya ya mirip ketika menghitung ongkos hidup di Solo dengan di Jakarta ya, atau di di desa kalian dibandingkan dengan Surabaya atau kota-kota besar, pasti sangat berbeda. Ini Mississippi 86, jadi ada
perbandingan yang cukup mencolok gitu ya. Kalian ke Mississippi mungkin kehidupan kalian bisa lebih di sini diketahui 13% lebih murah dibandingkan rata-rata kota-kota yang lain. Salah satunya itu diskusi yang menarik yang saya teruskan di ini, bagaimana. Tapi ya kalian harus, yang penting adalah ketika nanti kalian bekerja atau memilih, yang utama adalah bagaimana meningkatkan kompetensi ya. Kalau kalian misalnya ya itu pertimbangan banyak sih, kita nggak bisa terlalu sederhana ya. Ada orang yang memilih untuk tetap bekerja di kota besar supaya mendapatkan peluang yang lebih besar, gaji yang lebih besar, kemudian dia bisa bantu keluarganya di desa. Itu salah satu poin juga. Tapi ada juga orang misalnya dia kembali ke desa dengan bekal yang luar biasa dari kota, kemudian dia membangun desanya supaya mempunyai nilai lebih, itu juga ada. Ya itulah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan kuis soal tugas kehadirannya, kemudian isi link diskusinya, kemudian baca semuanya ya. Saya kira ini sangat menarik sebagai pengetahuan dasar, bahkan mungkin bekal hidup kalian, karena manusia itu secara ini adalah makhluk ekonomi ya. Jadi kalian biar keputusan-keputusan kalian itu ada dengan belajar ini kan ada ilmu, sehingga kalian bisa menjadi satu dasar lah kebijakan atau keputusan kalian dalam memutuskan sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalau mungkin kan silakan subscribe, like, atau share. Kalaupun belum berkenan, semoga nanti berkenan. Oke, sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.